Asyratus sah ma iku apa? Ma iku apa? Asyratus saati utawi pira-pira tetengere dina kiamat. Apa tanda-tanda datangnya hari kiamat? As-sa'ah itu diartikan sebagai kiamat. As-sa'ah itu artinya jam. As-sa'ah juga bisa berarti kiamat. Kiamat itu dari kata qoma yaqumu, berdiri. Kiamat itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Maka disebut dengan apa? Kiamat. Salat, azan, kemudian setelah azan, qomat. Qomat itu iqamah, artinya juga berdiri sama. Kiamat, iqamah, itu artinya podo-podo berarti berdiri, ngadeg. Kiamah itu hari semua manusia dibangkitkan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat tentang kapan datangnya kiamat. Nabi mengatakan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi kalau ciri-cirinya atau tanda-tandanya, Kanjeng Nabi membeberkan. Ya, disebut dengan asyratus sa'ah. Di dalam Al-Quran sendiri Allah juga menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursah bima anta min dzikraha. Nah, kalau kajian tentang akhir zaman atau kiamat ini sebenarnya di kalangan Nahdiyin, di kalangan NU itu kurang populer. Senengane wong-wong sing hijrah-hijrah seneng bahas tentang tanda-tanda. Pokoknya meden-medeni wong pokoknya. Tapi ya kita paling enggak tahu sedikit lah tentang ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda sugro, ada tanda-tanda kubro. Kalau yang sugro itu yang tanda-tanda yang kecil-kecil itu sudah banyak terjadi. Ya. Di antaranya di lingkungan masyarakat sekarang itu ya, Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Banyak budak perempuan yang melahirkan majikan, alias anak yang durhaka itu banyak. Itu ciri anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Atau kalau zaman sekarang saking parahnya ya ono wong tua sing durhaka kepada anaknya. Jadi bukan hanya anak yang durhaka tapi juga orang tua yang durhaka terhadap anak karo-karone rusak kabeh. Jadi bukan hanya satu arah. Kemudian ciri-ciri yang lain diantaranya adalah maraknya LGBT. Apa? Maraknya LGBT, apa itu? Lesbian, gay, B-nya biseksual, T-nya apa? Transgender ya. Nah itu kan banyak sekarang. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki, atau ada yang ganti alat kelamin itu transgender ya, lesbian dan seterusnya, sesama jenis. Nah itu sekarang digempurkan ya, digempur-gemburkan oleh Barat. Dan itu sudah masuk ke dalam berbagai aspek sebenarnya yang tidak kita sadari. Hati-hati kalau panjenengan melihat apa kartun-kartun itu ya, ada simbol-simbol LGBT itu kadang kita tidak sadar. Itu propaganda namanya. Ya, jadi harus mawas diri. Yang disimbolkan dengan pelangi. Ya, disimbolkan dengan apa? Pelangi. Mbuh apa kok pelangi ya? Warna-warni itu kenapa? Padahal kan pelangi itu kan jadikan lagu anak-anak ya, tapi gara-gara diasosiasikan dengan LGBT maka kesannya negatif. Nah itu ada istilah seperti itu. Di Barat itu sudah luar biasa, bahkan ada parade itu apa kayak konvoy ya, orang-orang itu laki-laki gitu didandani seperti kepalanya kepala anjing. Jadi dia jalan gitu, kemudian ada talinya diikat di tali terus sambil melet-melet gitu ya. Ada wanita-wanita laki-laki yang bajunya ya vulgar, kemudian kostumnya aneh-aneh, dia ada yang seperti ingin jadi binatang dan seterusnya. Itu di Barat itu banyak, baik di Eropa maupun di Amerika. Nah itu sedang digencarkan, itu bahaya itu ya. Nah itu ciri-ciri banyak sekali kiamat, ciri-ciri kiamat sughra itu sudah banyak terjadi. Nah yang di sini ini, yang bab ini membahas tentang yang ciri-ciri yang kubro. Asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah utawi pira-pira tetengere atau ciri-cirinya kiamat. Al-alamah ay tegese al-alamah, tanda-tanda
Adalatu yang menunjukkan ala qurbi qiyamiha, terhadap dekatnya terjadinya kiamat. Dan kelawan banget. Ada beberapa perkara. Minha ad-dajjal. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Ini yang paling terkenal. Bahkan Rasulullah mengatakan, sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnahnya Dajjal. Karena nanti Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Ya, orang yang imannya tidak kuat nanti akan gampang terpengaruh oleh cobaan atau ujiannya atau fitnahnya Dajjal. Ada orang yang ada anak yang orang tuanya sudah meninggal, sama Dajjal yang nyamar gitu ya, dipanggil, mau enggak ayahmu saya hidupkan, ya, kemudian anak itu mau, kemudian ya sudah dihidupkan. Ayahnya yang meninggal itu tiba-tiba hidup kembali. Nah, kemudian diajak untuk percaya kepada dia, mengikuti, menjadi kelompoknya Dajjal, menjadi pengikutnya. Padahal yang hidup itu ya bukan ayahnya yang asli. Ya, Dajjal itu kan ya bisa memanipulasi ilusi optik, bekerja sama dengan jin atau setan sehingga menyerupai ayahnya. Bukan hanya itu, orang yang ternaknya sudah hangus binasa sama Dajjal bisa dihidupkan kembali, kambing-kambingnya, ternaknya menjadi, orang itu menjadi kaya lagi. Wow, pokoknya apa yang diminta oleh orang tersebut Dajjal bisa memenuhi. Nah, itu cobaannya luar biasa. Maka dalam sebuah keterangan hadis, kalau tidak salah itu, barang siapa yang menghafal surat Kahfi ya, 1-10 atau 10 ayat pertama, maka insya Allah nanti aman dari fitnah atau cobaannya Dajjal. Dajjal ini kan muncul di akhir zaman. Ada ulama juga keterangan yang mentafsirkan Dajjal sekarang itu sebenarnya sudah muncul. Ya, berupa propaganda, kemudian LGBT itu mencari follower sebanyak-banyaknya, pengikut-pengikutnya itu dalam rangka Dajjal itu sudah menjalankan misinya untuk apa? Merekrut ya tentara-tentaranya nanti di akhir zaman. Jadi sudah muncul seperti itu. Nah, di sini dijelaskan secara rinci Dajjal itu adalah rajulun a'waru. Adalah seorang pemuda yang picek. Picek itu apa? Yang matanya itu matanya picek ya. Picek mripate ya khruju kang metu sapa Dajjal fi khifatin ing dalem ngino-ngino minadini saking agama wa ibari minal ilmi. Jadi karakternya Dajjal itu sosok laki-laki yang buta salah satu matanya. Dia muncul di muka bumi saat dunia mengalami dekadensi. Dekadensi itu apa? Dekadensi itu apa istilahnya? Turunnya kualitas. Nah, dekadensi itu merosot. Nah, merosotnya ilmu agama dan pendangkalan ilmu-ilmu syariah. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan memperlihatkan hal-hal yang ajaib luar biasa. Kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah iman dan keyakinannya. Pokoknya saiki kalau ada anak-anak kita atau remaja-remaja yang mengikuti yang aneh-aneh, nah itu sudah masuk perangkapnya Dajjal-Dajjal di akhir zaman seperti ini. Jadi kita mentafsir Dajjal itu bukan hanya sosok fisik ya, tapi juga pola pikir. Pola pikir atau fenomena sosial. Nah, itu bisa dikembangkan seperti itu. Ya, nek ngenteni Dajjal sing secara fisik keluar ya lama. Tapi kalau Dajjal sekarang ini sudah banyak ya, penyimpangan-penyimpangan di masyarakat yang jauh dari norma-norma sosial maupun norma agama itu sudah banyak terjadi. Ya, itu. Pokoknya dia itu akan merekrut orang-orang yang imannya lemah dan nanti secara fisik Dajjal itu akan memunculkan perkara-perkara yang ajaib yang orang itu bisa terheran-heran sehingga mudah untuk mengikuti Dajjal. Kemudian yang kedua adalah munculnya dabah. Dabah itu seekor hewan. Oh, bahasa Arab itu pokep. Nomor 3 itu, nak tulisan itu ada dabah itu. Apa artinya? Binatang melata. Arabicnya gitu. Ya pas. Asmaul hayawan, nama-nama binatang. Ada dabah. Nomor 3 itu dabah. Nah ini, kalau di sini ya ciri-cirinya itu nanti akan muncul seekor hewan. Kalau spesifiknya hewan yang melata ya. Dabah itu binatang yang melata. Kegermetan atau rumangkang ya. Dari bumi Syam. Kalau dulu itu istilahnya bumi Syam.
sekarang itu menjadi pecah beberapa negara ya, seperti Suriah, Palestina, Yordania, sekitarnya itu disebut dengan negeri Syam. Nah, Persia beda mana? Negeri Persia, dulu Persia, kalau sekarang ya Irak dan Iran menjadi terpecah. Kalau kesini lagi di zaman modern ya, dulu ada Uni Soviet ya, terus terpecah menjadi banyak, hampir separuh peta dunia itu ya, Uni Soviet itu kan paling besar. Kalau di sini Rasulullah zamannya Kanjeng Nabi dulu istilahnya Syam, sekarang itu negeri-negeri yang banyak sekali para nabi, para rasul yang dimakamkan di bumi Syam. Bumi Syam itu ya Yordania, itu banyak makam nabi di sana. Kemudian Palestina, kemudian apa tadi? Suriah, itu namanya bumi Syam. Muncul, pokoknya muncul dari sana. Yang memberikan cap, munculnya Dabah ini memberikan cap atau stempel tanda pada wajah manusia. Stempel, batu yang itu stempel. Cetak gitu. Ya mbus stempelnya kayak apa? Pokoknya ono tondone. Nanti Dabah ini akan nitik wajah manusia itu dikai tondo kabeh. Nek wong iku mukmin, maka dia menandai dengan tanda khusus yang menunjukkan keimanannya. Oh, orang ini orang mukmin. Dan jika orang itu kafir, maka juga ditandai dengan tanda khusus yang menunjukkan kekafirannya. Dabah itu bisa berbicara, binatang yang bisa berbicara dan memberitahu kepada umat manusia tentang bagaimana nasib mereka kelak. Pokoknya ini perkara yang di luar nalar ya, nggak bisa dipikirkan kayak apa nanti. Di huru-hara akhir zaman. Nah, ini ada banyak. Ada kalau dalam keterangan itu ada sampai 12, ada yang mengatakan 9 tanda-tanda kiamat kubro ya. Jadi setelah ada Dajjal, kemudian ada Dabah. Kemudian nomor 3 terbitnya matahari dari arah timur apa barat? Barat, dalam beberapa hari. Jadi nanti fenomena zaman. Kalau tidak salah pernah saya baca sekilas itu di artikel detik.com itu ANSA atau ahli apa ini bumi ya, ANSA dari Amerika itu memprediksi entah berapa ribu tahun lagi atau berapa ratus tahun, bisa lebih dekat juga, itu nanti ada fenomena matahari itu bukan muncul dari timur. Nah, itu sudah ada sedikit pergeseran. Nah, ini kan kalau merujuk kepada keterangan nubuwah, kenabian tentang ciri-ciri akhir zaman yang kiamat kubro itu, ciri-ciri kiamat kubro itu, nanti matahari itu akan muncul dari arah barat. Dan pada saat itulah pintu taubat ditutup, sehingga tak seorang pun yang mendapatkan ampunan. Nah ini, kalau ini terkenal ya, masyhur. Yang keempat, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini, konsep Ya'juj wa Ma'juj ini bukan hanya dalam agama Islam. Orang Barat juga ada ini, ada mereka mempelajari tentang konsep nanti munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Dalam kitab-kitab agama lain juga diterangkan. Ya'juj wa Ma'juj itu kalau dalam bahasa Inggris, orang Barat menyebutnya Gog and Magog. Ya, Gog and Magog, bahasa Arabnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini diterangkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Bangsa manusia, siapa itu Ya'juj wa Ma'juj? Digambarkan bangsa manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Bisa jadi Israel ya. Ya kan? Jangan-jangan itu adalah Ya'juj wa Ma'juj secara maknawi. Kalau secara hakiki kan tidak tahu. Pokoknya di sini diterangkan munculnya Ya'juj wa Ma'juj itu komunitas atau bangsa yang sangat destruktif. Dia membuat kerusakan di muka bumi. Dulu sudah terjadi pada masa lampau. Konon waktu itu ada raja namanya Raja Dzulkarnain sampai ke daerah mereka. Dzulkarnain itu beda dengan The Great Alexander. Ada yang menerjemahkan Dzulkarnain itu adalah The Great Alexander, bukan. Dzulkarnain ini orang yang beriman. Kalau The Great Alexander itu adalah seorang raja, ya dia sama-sama menaklukkan dari timur ke barat, dari Makedonia, dari Eropa sana. Itu terkenal juga namanya The Great Alexander. Kalau dalam Islam itu ada raja namanya Raja Dzulkarnain. Nah, sampai ke daerah mereka ada suatu kaum tetangga sekitarnya melaporkan kejahatan dan kezaliman Ya'juj wa Ma'juj dan meminta bantuan dengan belas kasihan. Kemudian Dzulkarnain merasa iba dan bersedia menolongnya dikarenakan jalur penghubung antara daerah Ya'juj wa Ma'juj dengan daerah tangannya sangat sempit, diapit 2 gunung. Maka Raja Dzulkarnain mempunyai solusi, yaitu menutup jalan tersebut dengan lelehan timah dan besi. Dia gawe pembatas gitu, Raja Dzulkarnain dari timah dan besi, agar
tidak diterobos oleh Ya'juj wa Ma'juj. Maka jadilah penjara yang kokoh dan licin sehingga tak mungkin untuk dipanjat dan dibobol. Kendati demikian, ketika sudah tiba saatnya nanti, penjara tersebut akan terbuka karena beberapa sebab. Jadi sama Raja Fir'aun itu sudah dibatasi aksesnya. Ya, seketika itu juga Ya'juj wa Ma'juj berkeliaran di bumi. Kemudian datanglah, nah ketika Ya'juj wa Ma'juj ini marah, dia menginvasi bumi nanti di akhir zaman, kemudian datanglah the Savior, Al-Masih, siapa? Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, beserta tentara berkuda. Nabi Isa ini memohon kepada Allah agar membasmi kejahatan dan bahaya mereka, kemudian mereka dibinasakan dan dihilangkan bekas dan jejaknya. Kenapa kok ada bekas dan jejaknya? Ini saya ingat. Dulu pernah ngaji namanya kitab Badai Uz-Zuhur. Jadi nanti ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah, perang melawan Ya'juj wa Ma'juj di muka bumi ini, saking banyaknya Ya'juj wa Ma'juj itu, binasa mati, bangkainya itu berada di mana-mana. Jadi bumi nanti itu bau karena bangkainya Ya'juj wa Ma'juj dan kelompoknya itu. Kemudian Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan muka bumi ini dari bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Iku ono ning keterangan kitab Badai Uz-Zuhur. Badai Uz-Zuhur itu kitab yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh yang menerangkan peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Tapi itu apa ya? Tapi itu banyak kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu kata Nabi, nek ono cerita Israiliyat, jangan kalian ingkari, juga jangan dibenarkan. Ya wis menengai, karena tidak ada yang tahu kebenarannya. Kemudian yang terakhir, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Beliau turun nanti ketika ke bumi ketika terjadi banyak fitnah. Wong padha bingung kabeh. Sing di ulama sing harus diikuti, mana ulama yang harus dijauhi, apa yang tampak sebenarnya tidak seperti yang tampak, ya kan? Orang jadi bingung ini. Orang-orang muslim itu terus-menerus dirundung cobaan. Di antara kaum muslim sendiri saling berdebat, saling berselisih. Nah itu wes akhirnya Nabi Isa turun tangan, memegang kendali urusan umat ini dengan menjadi khalifah. Bukan menjadi nabi, tapi menjadi apa? Khalifah. Ini harus di garis bawahi. Jadi bukan menjadi nabi akhir zaman, tapi khalifah. Khalifah itu apa ya? Pengganti. Nanti Nabi Isa alaihissalam itu menghilangkan semua bahaya. Membunuh Dajjal. Dan menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Nek mungguhe apa ya? Mungguhe itu apa? Dalam keyakinannya orang Israel, orang Zionis itu, mereka Israel kan sekarang sedang menanam banyak pohon, namanya pohon Horkot. Nah itu pohon agar tampak hijau semua nanti di daerah Palestina itu atau Israel itu, Yerusalem. Kemudian mereka itu sebenarnya ingin Nabi Isa itu cepat turun, ya. Nah itu. Makanya terus nggak tahu ya. Sekarang kalau melihat fenomena apa akhir zaman yang paling nyata itu ya invasi Israel ke Palestina itu. Kalau menurut saya itu jelas itu akhir zaman sekarang itu. Kan itu petanya tersudut. Mereka itu semakin tersudut ya dari peta Palestina itu. Mereka semakin tersudut sampai ke Rafah. Rafah ini dipakai camp untuk pengungsi yang mana di situ banyak wanita, ya perempuan, kemudian anak-anak yang secara logika kesepakatan perang internasional gak boleh menyerang. Kalau di situ ada camp pengungsi, di situ banyak wanita dan juga anak kecil. Nah, Rafah ini berbatasan dengan Mesir. Sudah berbatasan Mesir ini sudah. Jadi kalau sudah lewat lagi ya tidak bisa karena ini teritorinya Mesir gitu loh ya. Semakin tersudut. Itu pembantaian oleh Zionis. Nah, sekarang itu kan sudah tidak zamannya perang. Nah, Allah menyisakan Israel itu bangsa terakhir yang selalu berperang atau selalu membunuh umat manusia. Otaknya itu ya Netanyahu, ya siapa? Benyamin Netanyahu. Tidak kebayang nanti pengadilan di akhirat seperti apa. Karena dia membunuh orang itu tak terhitung. Orang-orang yang dolim seperti itu nanti dikumpulkan oleh Allah dengan raja-raja yang dolim, orang-orang yang membantai umat manusia, kumpul pemimpin-pemimpin yang diktator itu nanti akan dikumpulkan sendiri. Ya, nanti ada azab khusus bagi mereka. Nah itu ya, jadi garis besarnya ada tanda-tanda kiamat sughra yang kecil, kemudian ada tanda-tanda hari kiamat kubro.
Satu tadi ya, maraknya LGBT di dunia. Kemudian ciri yang lain yang sughra ya, yang kecil ya. Itu sering terjadi gempa bumi. Ya, sering terjadi gempa bumi. Bumi itu idza zulzilatil ardu zilzala, sudah bergoncang, sudah bergejolak. Kalau dulu sangat jarang sekali, sekarang titik-titik gempa bumi, gempa bumi. Lempengan dasar laut itu mulai geser dan sebagainya sehingga terjadi gempa. Dimanapun itu. Apalagi Indonesia. Indonesia itu kan negeri atau lokasi yang strategis, yang tropis, yang dilalui oleh jalur khatulistiwa, yang mana sangat potensi sekali terjadi banyaknya bencana alam. Gunung meletus, ya, tsunami atau gempa dan sebagainya, sering gempa bumi. Sejak Sayyidina Umar keren, kalau Sayyidina Umar itu kalau pas terjadi gempa bumi munggah ning luar gunung terus menghentakkan kakinya. Wes meneng wahai bumi, gitu. Dibacakan doa gitu terus wah itu bisa komunikasi. Sayyidina Umar kan keren ya. Nah terus gini, salah satu, dan ini betul, ciri-cirinya yang lain adalah banyak sekali kematian-kematian yang mendadak. Cirinya, mendadak dan massal. Ya kayak studi tour, kemarin ngono sak bus nyemplung. Ngono kuwi wae, dan itu terjadi di akhir zaman. Pesawat, kapal tenggelam, dan sebagainya. Sifatnya massal, itu banyak sekali. Di akhir zaman meninggal dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah ilmu agama dicabut. Ya, ilmu. Jadi Allah itu kalau mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulama. Ulama itu kalau wafat dengan membawa pergi ilmunya. Sehingga kita-kita ini wis gak sempat belajar, ilmu akan semakin hilang. Kemudian ini unik ini, benda keras itu bisa berbicara. Benda keras bisa berbicara. Ada ulama yang mentafsirkan itu alat-alat canggih seperti HP dan sebagainya ya. Itu ciri kiamat. HP-nya panjenengan buang aja. Gitu. Mengurangi biar menunda kiamat. Nah, HP gue gitu rada-rada. Makanya ndak tak kasih casing, ceplok ya wes. Ya, jadi ndak eman-eman. Jadi ini kan seharusnya pakai casing. Kalau saya tak banting-banting gitu aja. Terus manusia itu berlomba-lomba mengejar dunia. Wes pokoknya banyak orang pemimpin dan sebagainya motivasinya adalah motivasi mengejar dunia. Ini sudah disinggung dalam Al-Qur'an surat At-Takasur. Al-Hakumut Takasur. Kita ini dilalaikan dengan akeh-akehan. Takasur itu dari kata kasir. Ya, memperbanyak, menumpuk materi. Wes pokoknya sibuk kerja siang malam bagai kuda dan seterusnya. Hatta zurtumul makobir. Akhirnya lalai dari ibadah, lalai dari sholat, lalai dari ngaji, ujuk-ujuk loro terus mati. Hatta zurtum sehingga zurtum itu mengunjungi sira kabeh al makobir ing pira-pira kuburan. Ya, jadi banyak orang disibukkan. Kalau Jakarta kan kota-kota besar kerja mulai berangkat pagi ya, royoan di MRT atau KRL itu ya, jam 6 sudah berangkat, jam 9 dia harus kerja, pulangnya jam 9. Itu yang naik kereta. Kalau di naik mobil ya, macet dan sebagainya, tua di jalan. Ya kan, tua karena macet di jalanan. Itu luar biasa capeknya. Gajine ya paling akeh tapi mari ngono ya gak berkah terus krosone cepet entek kan begitu. Ya, itu karena orang-orang terus lifestyle-nya seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang lain ya, itu banyak orang yang khianat terhadap amanah, banyak kemaksiatan di mana-mana. Nah, kemudian yang kurang tadi yang kubro itu nanti munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah seorang pemuda yang bertakwa, dia masih ada keturunan dari Rasulullah. Imam Mahdi ini pandai Al-Quran, hafal Al-Quran, ilmu hadis, dan bisa berbahasa Arab itu. Kalau ada orang Indonesia ngaku Imam Mahdi, kok gak iso ngomong bahasa Arab, berarti tidak masuk requirement tadi. Ya, ini dari Timur Tengah sana, Imam Mahdi ini. Apakah Imam Mahdi sekarang sudah ada? Bisa jadi belum ada, tapi hanya Allah yang tahu. Allah jika berkehendak dalam semalam bisa merubah seseorang yang asalnya nol bodol, orang pinter, dijadikan pinter dalam ilmu agama, terus dia tampil. Ya, kalau Allah itu berkehendak. Nah, nanti juga ada menyebarnya ad-dukhon. Ini kubro nanti, kubro. Pada hari kiamat kelak, bumi akan ditutupi dengan asap. Dukhon itu asap, kabut yang sangat banyak selama 40 hari. Wong pada bingung. Ya. Orang mukmin, nah, tapi ini orang mukmin bedanya merasakan asap itu sebagai flu, wahing-wahing tok. Sedangkan orang kafir itu dibuat mabuk. Nah,
Nanti turun Nabi Isa, terus apa ya? Nanti sampai Al-Quran itu dicabut, ya, jadi orang-orang mukmin tidur, kemudian bangun-bangun, dalam dadanya ini Al-Quran sudah tidak ada. Ya, kemudian sampai nanti Ka'bah dihancurkan. Ka'bah dihancurkan, ya sudah, kalau sudah seperti itu nanti akan ada angin yang mencabut seluruh ruhnya, nyawanya orang-orang mukmin, sehingga Allah menyisakan orang-orang kafir, sehingga nanti tugasnya malaikat peniup sangkakala, ya, malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil itu nanti meniupkan sangkakala. Disitulah kemudian terjadi kiamat, ya. Jadi masalah kiamat itu juga sudah banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Ada surat khusus juz 28 apa 29 yang judulnya, suratnya adalah surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu ayyahjuru amama, dan seterusnya itu, ya. Itu surat Al-Qiyamah, mengerikan. Jadi kadang Rasulullah itu ada beberapa ayat, kata Rasulullah, ketika saya menerima ayat itu terasa berat bagi saya. Sampai-sampai uban saya tumbuh, kata Rasulullah. Ketika menerima ada beberapa surat dan beberapa ayat yang mana Rasulullah itu ketika turun ayat itu ubannya tumbuh. Karena saking beratnya surat itu ketika Rasulullah menerimanya. Itu Kanjeng Nabi. Titik wallahu alam.